Mas. Pagi hari ini cuaca di Labuan Bajo mungkin bisa disampaikan seperti apa saat ini? Pagi ini cuaca di Labuan Bajo sedikit gerimis setelah tadi dari subuh sedikit hujan, tetapi secara gelombang laut, angin sangat aman untuk melakukan pelayaran ke daerah wisata, Mbak Nia. Baik, Demikian. oke. Dan yang pasti aktivitasnya tidak menghambat ya pagi hari ini ya Pak Stefanus ya? Tidak menghambat untuk pelayaran. Oke, ya terkait dengan topik kita pagi hari ini ya, jumlah kunjungan wisata selama Lebaran di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, kira-kira ya perlu diketahui oleh pendengar bagaimana suasana Lebaran dan juga pasca Lebaran terkait jumlah kunjungan kapal wisatawan ke Taman Nasional Komodo selama Lebaran, Pak Stefanus. Baik, dapat kami sampaikan bahwa kunjungan wisatawan selama angkutan Lebaran dan liburan ini, Ya. kalau untuk perhubungan laut memantau mulai H+2 minggu dan H-2 minggu. Ini berarti mulai dari tanggal 26 Maret yang lalu sampai tanggal 25 April kita pantau, dan memang untuk pergerakan data kapal wisata angkutan Lebaran di masa liburan ini meningkat daripada hari-hari biasanya, Mbak Nia. Jadi selama Lebaran ini meningkat ya dari hari biasanya Pak Stefanus ya? Betul, dan itu memang sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa di musim-musim liburan itu terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari jumlah penumpang wisata yang berwisata bahari di Labuan Bajo. Kalau perbandingan dengan hari-hari biasanya atau tahun-tahun sebelumnya seperti apa nih Pak Stefanus? Kalau dari hari biasanya itu berkisar antara 60 sampai 80 kapal per hari. Tapi kami mencatat di beberapa hari liburan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Seperti pada tanggal 7 April itu 150 kapal yang kita berangkatkan. Kemudian tanggal 11, 12 dan 14 April itu 146 kapal. Jadi hampir 150 kapal. Jadi sangat luar biasa peningkatannya Pak Stefanus ya untuk ke Labuan Bajo nih kapal wisatawan. Betul, karena memang satu, sekarang sudah ada media sosial yang bisa mengcapture dan menyebarkan keindahan Labuan Bajo. Kemudian sarana prasarana penunjang terhadap wisata ataupun transportasi untuk wisata kapal di Labuan Bajo sudah semakin bagus, semakin aman. Kemudian penanganan terhadap kejadian-kejadian mara bahaya yang terjadi pun juga sudah tertangani dengan sangat baik, sehingga ini menimbulkan kepercayaan kepada wisatawan baik asing maupun lokal untuk lebih prefer datang ke Labuan Bajo pada saat liburan ini. Oke, nah terkait dengan pelayaran kapal asing maupun kapal dalam negeri sendiri ini, apakah ada surat izinnya, Pak? Ya, terhadap kurang lebih sekarang kita sudah memberangkatkan lebih dari 2.000 kapal selama H-2 minggu sampai tanggal 14 April kemarin sebanyak 2.119 SPP, di mana kapal itu sebelum kita berangkatkan diperiksa dari sisi kelautan kapalnya, dan jumlah ini sangat banyak, Mbak. Dan itu kurang lebih 20 mengangkut hampir 20.000 penumpang. 20.000 penumpang sangat luar biasa nih Pak ya. Nah untuk terkait dengan hal ini Pak Stefanus, bagaimana persiapan kapal sendiri ya, apalagi keselamatan pelayaran dan juga mengantisipasinya lonjakan penumpang ini seperti apa Pak? Baik, yang pertama adalah kapal harus memastikan kelautan kapalnya. Kemudian sebelum berangkat, mereka harus memantau perakiraan cuaca BMKG, sekarang sudah bisa didapat secara online. Kemudian mereka memberikan safety briefing kepada seluruh penumpangnya. Ini bisa dilaksanakan oleh nahkoda ataupun tour guide, dan selalu mendampingi kegiatan-kegiatan terutama untuk olahraga air. Kemudian
selalu berkoordinasi dengan Sah Bandar, dengan Basarnas, dan selalu memantau apabila ada kejadian kedaruratan atau mara bahaya untuk penanganan yang lebih tepat. Bagi wisatawannya sendiri, kami harapkan agar selalu mematuhi apa yang menjadi arahan daripada nahkoda dan kru kapal terkait keselamatan dan guide. Artinya bahwa ada beberapa tempat di daerah wisata di perairan itu memang ada tempat-tempat yang berbahaya untuk dilakukan olahraga air, tetapi guide yang ada di atas kapal itu sudah sangat menguasai sehingga mereka harus patuh terhadap apa yang diperintahkan guide itu untuk dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam olahraga air tersebut. Demikian Mbak Nia. Iya, Pak Stefanus, apakah kapal-kapal para wisata ini hanya berkunjung ke Taman Nasional Komodo atau ke spot-spot lainnya? Menurut pantauan kami di lapangan, mereka tidak hanya ke TNK karena terdapat beberapa spot lain yang memang sangat bagus dan menjadi daya tarik dari wisatawan, seperti adalah tempat snorkeling, seperti di Kanawa, kemudian di beberapa pesisir pulau di perairan Labuan Bajo ini memiliki daya tarik yang sangat bagus dan itu di luar wilayah TNK. Begitu Mbak Nia. Oke, nah untuk hari ini apakah ada kapal wisata untuk menuju ke Taman Nasional Komodo? Tentu ada. Untuk sampai per hari ini tetap ada dan masih cukup tinggi, tapi mungkin sudah menurun karena puncaknya itu di tanggal 7, 11, 12 di mana itu weekend dan kebetulan juga masa liburan sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Stefanus. Pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI ND ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sukses. Ya, selamat pagi, salam optimis, salam sukses, salam sehat. Baik pendengar, barusan bersama kita